Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Lagi-lagi Manchester United tidak konsisten setelah di pertandingan sebelumnya secara gemilang menahan Liverpool di Anfield. Kali ini Manchester United kembali kalah lagi menghadapi West Ham di London. Pertandingan yang by the way tidak ada live commentary karena gua ada kegiatan. Bahkan gua sengaja ya mematikan segala sosial media, hal-hal yang berkaitan dengan Manchester United, karena kegiatan gua bertepatan dengan kick off Manchester United. Ketika gua pulang, gua menyaksikan replaynya dari awal lagi pertandingannya. Gua belum tahu bagaimana skornya, jalannya pertandingan, dan ya akhirnya Manchester United kalah lagi. Manchester United memulai pertandingan formasi hampir sama ketika Manchester United menahan Liverpool, tapi ada beberapa perubahan ya. Sofyan Amrabat tidak bermain. Lalu di lini belakang Kambuala bermain karena menggantikan Rafael Varane yang kabarnya sakit. Diogo Dalot juga tidak bermain karena ada akumulasi kartu merah. Ada Kobbie Mainoo yang mulai di tengah. Lalu ada juga Alejandro Garnacho. Berarti ada 3 pemain di starting 11 dari Erik ten Hag yang berusia di bawah 20 tahun. Di sisi lain ini juga sekali lagi menunjukkan bagaimana tipisnya kedalaman skuad dari Manchester United. Pertandingan ini juga menurut gua unik ya, karena ada banyak mantan Ajax ya, mantan pemain Ajax di masa Erik ten Hag. Ada Andre Onana, ada Anthony, ada Edson Alvarez di West Ham United, dan tentu saja ada Mohamed Kudus. Sepertiga awal pertandingan ya, 15 menit awal, kedua tim menurut gua bermain hati-hati dengan tempo yang sedang-sedang saja. Manchester United beberapa kali ada momentum serangan tapi masih mentah karena end passing atau keputusan akhir yang kurang tepat atau bahkan buruk ya ketepatannya. Gue juga melihat bagaimana posisi Bruno Fernandes yang lebih turun mendekati Kobbie Mainoo, sementara posisi dari Scott McTominay justru yang lebih naik. Ini situasi yang gue gak ngerti dengan strategi Erik ten Hag. Kenapa Scott McTominay yang menurut gue ya justru didorong ke depan. Bruno Fernandes posisi terbaiknya itu posisi nomor 10. Ketika dia bermain tidak berada di posisi nomor 10 di depan ya, melayani striker, lebih fokus ke penyerangan, maka lini depan Manchester United sering sekali bermasalah. Kreativitas, visi sering sekali jadi tumpul. Padahal jelas Manchester United butuh inspirasi untuk mencetak gol di lini depan. Ini strategi yang gue tidak mengerti dari Erik ten Hag dengan menempatkan Scott McTominay. Yes, gue tahu Scott McTominay top skor saat ini dari Manchester United dengan 5 gol. Tapi menurut gue ketika menghadapi Liverpool oke lah, Bruno Fernandes absen. Tapi ketika Bruno Fernandes sudah ada, menurut gue sekali lagi kenapa tidak menempatkan pemain di posisi yang terbaik. Dan menurut gue situasi tadi itu situasi yang tidak ideal ya. West Ham United sering menyerang Manchester United lewat Mohamed Kudus, tapi menurut gua di babak pertama dan juga di babak kedua sebenarnya Luke Shaw tampil excellent dengan menjaga daerahnya. Possession di babak pertama perlahan dikuasai Manchester United karena Manchester United sering memenangkan duel, terutama second ball. Namun sekali lagi ketika memasuki sepertiga akhir pertahanan West Ham United sering kandas. Disiplin pertahanan dari West Ham United menurut gue juga bagus. Di samping mereka juga memiliki keunggulan fisik. Manchester United lagi-lagi sulit ya untuk menembus pertahanan lawannya. 30 menit Manchester United tidak ada shot. Dan baru di menit ke-34 ada peluang dari Garnacho, yang menurut gue di pertandingan away Premier League, pertandingan yang ketat, peluang sekecil-kecilnya harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya. Dan tadi di babak pertama menurut gua Manchester United bisa mencetak gol dulu harusnya, karena ada beberapa momentum ya, bahkan peluang. Kalau tidak salah 2 kali diawali oleh pressing yang luar biasa dari Anthony, artinya merebut bola, tapi finishing
tidak tepat. Ada sudah one on one Garnacho nggak masuk. Lalu ada juga situasi di depan gawang berulang kali menurut gua di babak pertama tadi. Setidaknya paling tidak 1 gol harusnya bisa diciptakan oleh Manchester United, dan 1 gol di pertandingan away, apalagi di menit-menit terakhir ya, karena di babak pertama sesuai dengan catatan gua semakin menuju akhir pertandingan Manchester United semakin menekan dan juga semakin dominan. Itu menit-menit krusial yang bisa banget merubah jalannya pertandingan, bisa banget merubah dinamika pertandingan di babak kedua. Tapi Manchester United tidak mampu memanfaatkannya. Memasuki di babak kedua, 10 menit jalannya pertandingan, West Ham United memperoleh peluang melalui sundulan Bowen, tapi masih bisa di save. Gua melihat West Ham United tampil lebih high press ya. Tapi Manchester United di sisi lain juga mereka selalu bisa mencari solusi bagaimana untuk bisa lepas dari tekanan-tekanan tersebut. Lini tengah yang aktif bergerak, menurut gua Manchester United menunjukkan sepak bola yang menurut gua oke, artinya dalam hal memenangkan possession. Hampir sampai dengan menit ke 60-an Manchester United bermain cukup oke. Namun ya ada gol yang diciptakan, dan sebelum gol itu terjadi ada pergantian pemain ya. Rasmus Højlund diganti dengan Marcus Rashford. Rasmus Højlund lagi-lagi tidak maksimal. Suplai bola menurut gua oke, tidak selalu ada suplai bola terus, tapi juga beberapa kali Rasmus Højlund ketika mendapatkan bola dia tidak bisa maksimal sentuhannya, pergerakannya. Menurut gua ini PR besar dari tim kepelatihannya untuk seorang Rasmus Højlund. Kualitas dia punya, tapi yang gua khawatirkan adalah rasa kepercayaan dirinya, yang kalau Manchester United atau Rasmus Højlund tidak bisa menciptakan gol sampai dengan waktu yang terlalu lama dengan harga yang terlalu tinggi, maka rasa percaya diri itu akan digrogoti. Itu yang gue khawatirkan. Di babak kedua gue juga melihat Scott McTominay lebih turun ke tengah dibandingkan dengan babak pertama, dan Bruno Fernandes lebih didorong naik ke depan, dan situasinya Manchester United mulai sering menekan daripada babak pertama. Sedari awal babak kedua bahkan lebih dominan ya, langsung. Namun justru West Ham United yang mencetak gol duluan ya melalui Jarrod Bowen. Di situ gue nggak ngerti deh kenapa dia bisa lepas, kenapa tidak ada yang mengawal. Bola dari Lucas Paqueta menurut gue bolanya bagus, tapi sekali lagi kenapa tidak ada yang marking. Dan gue tidak menyalahkan Andre Onana, karena Andre Onana di tipe bola seperti itu mungkin tidak expect atau mengharapkan akan di-shooting langsung. Dan dia pun juga sudah sempat ngeblok ya, tapi ya situasinya sulit, sudah langsung one on one dengan pemain lawan. Dan menurut gua sekali lagi, itu Jarrod Bowen dia lari dari belakang ya kan. Siapa yang harusnya marking dia? Kenapa dia bisa lepas? Sekali lagi ini soal koordinasi dan juga konsentrasi di lini belakang. Lalu ya dari situasi sepanjang pertandingan, ketika Manchester United sudah ketinggalan 1-0, ketika menyaksikan pertandingan tersebut, gue langsung menilai nampaknya berat bagi Manchester United untuk bisa menyamakan kedudukan. Kenapa? Ya sepanjang pertandingan sampai dengan gol itu tercipta, Manchester United kesulitan untuk bisa mengeksekusi peluangnya. Dan ini menurut gue akan semakin berat karena justru West Ham United yang mampu unggul duluan. Secara mental Manchester United sangat mungkin banget akan frustrasi, sementara West Ham United sangat mungkin banget mereka akan lebih percaya diri. Dan betul saja rasa frustrasi yang menurut gue akhirnya mengakibatkan kesalahan dari Kobbie Mainoo yang ya Muhammad Kudus finishingnya luar biasa dan itu killing the game. Dan menurut gue di menit ke-78 pertandingan ini sudah selesai ketika West Ham United unggul 2-0 ya. Karena gue juga melihat bagaimana situasi justru semakin kacau, tidak rapi. Yang gue harapkan sebenarnya ketika tertinggal 2-0, apa reaksi dari pemain? Sekali lagi, apa reaksi dari pemain? Dan menurut gue justru ketidakteraturan, justru kekacauan yang terjadi di atas lapangan. Dan ya Manchester United akhirnya kalah lagi. 4 pertandingan berturut-turut Manchester United tidak berhasil mencetak gol. Dan menurut gue ini masalah yang sangat besar sekali. Gue melihat ada salah satu penjelasan ya di salah satu channel luar negeri mengatakan kalau situasi ini sama seperti Manchester United di tahun 92, di mana Manchester United
tidak mencetak gol untuk dalam waktu yang panjang. Lalu klub mendatangkan pemain Dion Dublin kalau tidak salah disebutkan. Lalu Dion Dublin justru cedera. Dan akhirnya Manchester United mendatangkan Eric Cantona. Dan keputusan yang tepat mendatangkan Eric Cantona, karena setelah itu situasinya sangat berubah. Menurut gua, Manchester United butuh mendatangkan kualitas baru di lini depan. Oke, Erik ten Hag mengatakan pemain akan berangsur-angsur kembali. Christian Eriksen, mungkin nanti Mason Mount, mungkin Lisandro Martinez, Casemiro. Iya, tapi gue tetap menilai mereka tidak bisa memperbaiki situasi di lini depan. Pertandingan seperti tadi menghadapi West Ham United sangat penting bagi Manchester United untuk mencetak gol duluan, dan mereka punya peluang untuk melakukannya. Dan menurut gue ini tidak 100% salahnya Erik ten Hag, karena ketika sudah one on one Alejandro Garnacho, ketika ada beberapa peluang yang tadi diciptakan oleh diawali dari Anthony ya, yang harusnya menurut gue ketenangan itu bisa dilakukan, tapi ya Manchester United tidak mampu mengeksekusinya. Pemain depan Manchester United tidak mampu mengeksekusinya dengan baik. Alejandro Garnacho musim ini diplot sebagai pengganti seorang Marcus Rashford ya, yang tampil sejauh ini buruk menurut gua. Lalu lini depan Manchester United menumpu pada seorang Rasmus Hojlund yang sampai akhir tengah musim ini, gue bisa bilang ya, karena hanya tinggal satu pertandingan lagi, tidak mampu mencetak gol. Ini problem yang sangat besar, dan solusinya menurut gue hanya ada satu, yaitu adalah harus mendatangkan pemain baru. Musim lalu Manchester United punya seorang Marcus Rashford yang menjadi mesin gol ya, menjadi tumpuan di Manchester United. Memang ada pemain lain juga yang bisa mencetak gol, tapi faktanya banyak yang dicetak oleh Marcus Rashford, dan musim ini tidak ada pemain depan yang mampu menjalankan tugasnya sebagai pemain depan. Dan menurut gue sekali lagi ini problemanya di 4 pertandingan terakhir, termasuk juga menghadapi West Ham United. Sekali lagi, kalau tadi Manchester United dan seharusnya mereka bisa unggul duluan, gue yakin pertandingan akan berbeda. Karena West Ham United sesungguhnya juga tidak begitu istimewa di pertandingan tadi. Lihat proses gol yang terjadi. Gol pertama dari Jarrod Bowen, Lucas Paqueta umpannya bagus ya, tapi ada kesalahan koordinasi di lini belakang Manchester United. Gol kedua jelas ada error dari Kobbie Mainoo. Dan Manchester United harusnya bisa, sekali lagi harusnya bisa mencetak gol lebih dulu. Dan ini sangat disayangkan ya, karena West Ham United merupakan pesaing Manchester United di papan menuju ke papan atas, karena posisinya berhimpitan. Ya, satu-satunya hal positif di pertandingan tadi menurut gua adalah 3 pemain muda yang diturunkan ya, Garnacho, Kobbie Mainoo, dan juga siapa tadi namanya, Kambuala. Tapi tentu saja menurut gua di level sepak bola tertinggi seperti ini, mengandalkan pemain muda itu mungkin bisa dibilang, sekali lagi mungkin bisa dibilang naif ya. Bagaimana tim-tim lain yang sekarang ada di papan atas, mereka justru memompa dengan pemain yang punya kualitas dan pemain punya pengalaman. Manchester United ya karena memang keterbatasan skuadnya juga sih. Gue tadi sempat menilai ya, atau melirik ke bangku cadangan dari Manchester United. Siapa sih kira-kira yang bisa dipasang sebagai solusi? Ada Reece Bennett, pemain belakang itu ya. Lalu ada Christian Eriksen, tadi dimainkan juga. Ada Hannibal Mejbri, Facundo Pellistri, Marcus Rashford, Sergio Reguilon, Donny van de Beek, Sofyan Amrabat. Gue melihat siapa yang bisa dipasang untuk ya sebagai katakanlah katalisator di lini depan dari Manchester United. Gak punya. Dan ini sangat-sangat ya serba sulit sih situasinya. Lagi-lagi kalah. Sekian dulu review kali ini bagaimana Sobat Football United. Oh ya, sebelum gue akhiri video ini, gue ucapkan selamat ulang tahun yang ke-15 untuk United Indonesia Semarang. Semoga tetap selalu jaya, tambah jaya, kompak selalu. Glory Manchester United. Terima kasih sudah menyaksikan Sobat Football United. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.